Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan coba menjelaskan terkait dengan bagaimana cara kita membuat tabel di Microsoft Excel dan kemudian bagaimana kita menggunakan fungsi logika. Khusus contoh pada kesempatan hari ini, saya akan mencoba membuat satu tabel nilai siswa dan nantinya akan kita kategorisasi berdasarkan 3 kategori saja, cukup, baik, dan sangat baik. Untuk memahami lebih jauh tentang hal itu, mohon perhatikan video saya berikut. Pertama, untuk membuat tabel. Secara simpel kita bisa lakukan seperti ini. Kita tulis dulu judul tabelnya. Misalkan kita tulis saja di bagian sini, misalkan nilai ulangan semester atau nilai semester siswa kelas, ya, kelas 7 misalkan SMPN 1 angin misalkan, ya. Oke, kita enter ke bawah. Kemudian kita inginnya apa? Mulai dari nomor, ya, kemudian nama siswa, kemudian NIS misalkan, kemudian kita tulis nilainya. Oke, kita tulis nilai. Nilai itu sendiri mulai dari tugas, ya, kemudian UTS, kemudian UAS, kemudian nilai akhir, ya. Nilai akhir itu sendiri adalah akumulasi dari tugas, UTS, UAS. Misalkan 20% tugas, 30% UTS, dan 50% UAS. Nanti kita akan gunakan rumus untuk menyelesaikannya. Kemudian yang terakhir, yang bagian ujung itu adalah kategori, ya. Kategori yang tadi misalkan cukup, baik, sangat baik, ya. Oke. Nah, sekarang ini sudah ada. Misalkan ini kan masih belum nampak nih. Maka kita merger dulu, ya, sama dengan di Word. Kita merger, kita blok, kita tandai, ini ya, kita tandai. Ada di sini pilihannya merger and center, ya. Jadi kita tinggal klik, ya. Kemudian kita pilih yang paling tengah ini. Nah, sama juga dengan ini, tinggal kita merger, kemudian pilih tengah lagi, ini lagi, merger, kemudian kita pilih tengah. Yang ini kita merger juga, ya. Kita pilih tengah lagi, tetap kita pilih di sini. Yang ini kita nanti rata tengahkan saja. Oke. Dan yang ini kita merger kembali. Nah, baik. Sekarang, ya, kita tinggal, misalkan kita punya siswa, anggap saja 10 orang. Jadi saya perkecil dulu yang ini. Namanya saya perpanjang, ya, kita tinggal geser yang di atas ini. Ini saya perpanjang sedikit. Misalkan ada 10 siswa, tinggal kita tulis 1, 2, ya. Ini bisa kita lakukan secara otomatis, ya. Kita tulis 1, 2 dulu, kemudian kita blok 2-nya, kemudian kita tarik, ya. Kita tarik saja, misalkan sampai 10 siswa. Nah, sudah, ya. Kemudian kita rata tengah. Bagaimana supaya dia ada bordernya atau ada garis-garisnya, maka kita tinggal blok. Ini kita blok, ya. Kita blok. Kalau saya pribadi lebih senang pakai yang di keyboard. Kita tinggal tindis Ctrl 1. Ya, langsung muncul format
sel. Ya. Jadi kita tinggal cari border. Tadi kita pengennya adalah kelilingnya ada, tengahnya ada. Kalau mau pilih ketebalannya boleh pilih di sini ya. Itu serela masing-masing. Sudah selesai semua, sudah ada semua, kita tinggal klik OK. Nah, tabelnya sudah jadi, kita tinggal siap isi. Ini kita tinggal atur mau pakai font apa, adanya di sini ya. Misalkan saya pakai Tahoma lagi, kemudian font ukuran 12 ya, kita pakai bold. Sip. Nah, ini terlalu besar, kita kecilkan. Oke, ini kita perbesar boleh, kita tarik. Nah, sekarang selanjutnya kita tinggal entry, kita masukkan nama-namanya. Misalkan saya tulis saja di sini siswa A, yang ini siswa B, seterusnya ya. Ini tinggal kita tarik saja. Biasa dia langsung terurut. Oke. Nah, misalkan di sini siswa C, kemudian di bawah. Untuk mengeditnya tinggal klik F2 ya, tinggal tekan F2 pada keyboard. Kemudian kita enter lagi. Klik lagi F2. Kemudian kita ganti E. Kemudian F2 lagi. Kita ganti F. Kemudian F2 lagi, kita ganti G. H, I, kemudian kita ganti J ya, selesai. Untuk niche-nya misalkan kita tulis saja 1 2 3, ini 1 2 4 ya, 1 2 5. Ini kita bisa tarik juga. Dia langsung terurut sampai 1 2 1 3 2. Ini kita rata tengah. Kita rata tengah di sini. Oke. Sekarang kita tinggal isi nilainya. Misalkan tugasnya mereka rata-rata 80. Tugasnya rata-rata 80, kita masukkan 80. Oke. Nilai UTS-nya itu variatif, ada yang 60, 70, ada 80, ada yang 90, ada yang 75 misalkan, 80, 90, 87, 85, ada yang 60. Kemudian UAS-nya juga seperti itu. UAS-nya misalkan 80, 80, 90, 90, 80, kemudian 60, 69, 85, 60, kemudian sini 75. Lalu nilai akhirnya, tadi kita sudah merumuskan bahwa tugas 20%, UTS 30%, dan UAS itu 50%. Maka tinggal kita tulis sama dengan, kemudian kita ke tugas, kali dengan 20%, ya. Kemudian kita jumlah. Oke, ini kali dengan, kali itu pakai bintang ya, lihat saja bintang, kali dengan 30%, kemudian ditambah lagi dengan UAS-nya, kita menuju ke UAS, jadi antara yang ini warna biru artinya diambil datanya dari sini, ini warna merah berarti diambil datanya dari sini, yang ini ungu berarti di UAS. Ini kali dengan 50% ya. Kemudian kita enter. Nah, inilah nilai akhirnya, yaitu rumus dari tadi itu ya. Nah, untuk di bawahnya sudah sangat gampang, tinggal kita lihat, letakkan kursor kita pada sebelah pojok kanan bawah ya, baru kita lihat ada kayak tanda tambah di situ, tinggal kita tarik ke bawah. Oke, maka yang lainnya akan mengikut. Maka inilah nilai A akhirnya. Saya bold saja supaya kentara. Inilah nilai akhirnya dengan rumus 20% tugas
kemudian 30% UTS, dan 50% UAS, ya. Nah, sekarang kita tinggal kategorisasi. Cara kategorisasinya adalah, tadi saya hanya ingin kategorisasi, kita menggunakan fungsi logika. Ada 3 kategori, cukup, baik, sangat baik. Oke, caranya gini. Kalau kita punya kategori misalkan, di bawah 70 itu cukup, ya. Di bawah 70 itu cukup, kemudian 70 sampai 80 itu baik, kemudian selain itu atau di atas 80 adalah sangat baik. Maka caranya tinggal kita tulis sama dengan, kemudian if, buka kurung, ya. Kemudian kita masukkan. Kita klik letak nilai yang akan kita kategorisasi. Kita klik, kemudian tadi apa? Cukup itu kalau dia kurang dari atau sama dengan 70. Ya. Kita tulis saja kurang dari atau sama dengan 69, ya. Gitu aja. 69. Kalau 70 itu masih baik hitungannya. Ada tidak, Nak? Atau kita kasih 70 saja deh supaya agak nampak tuh. Oke. Kemudian ini kita pakai tanda titik koma. Tergantung ya, tergantung di Excel Anda, dia mintanya titik koma atau titik. Jadi agak beda sesuai dengan Microsoft Excel 2013 ke 2010, 2007 agak beda semua. Agak beda khusus untuk titik komanya. Dia pakai titik koma, ada yang koma saja, ada yang menggunakan titik. Tetapi sebenarnya bisa lihat dari sini. Sorry. Kita bisa lihat di sini. Ini punya saya, dia menggunakan titik koma, maka kita pakai titik koma. 7 atau kita pakai 70 pakai titik koma, ya. Oke. Kemudian kita pakai tanda petik 2. Kita tulis di sini cukup. Kemudian kita balas lagi, ya. Selanjutnya kita pakai titik koma lagi, kemudian kita tulis if, ya. Buka kurung lagi, kita masukkan cara yang sama, tinggal kita klik lagi di sini. Kemudian kita tulis lebih kecil sama dengan 85 misalkan, ya. 85, kemudian titik koma lagi, kemudian tanda petik lagi, kita tulis baik. Kemudian dibalas, ya. Petik 2 lagi, kemudian titik koma. Kalau kategorinya lebih dari 3, misalkan 4, maka dilanjutkan lagi, kemudian nanti diakhiri. Tapi karena saya cuma ada 3, maka sebenarnya saya bisa langsung akhiri di sini. Tinggal setelah baik, setelah titik koma tidak perlu lagi kita masukkan if, tetapi langsung kita masukkan saja petiknya, kemudian sangat baik. Oke. Tanda petik lagi, kemudian kita balas kurung. Balas kurungnya adalah sebanyak kurung yang buka kurung yang di sini, ya. 1, 2. Maka di sininya di ujungnya harus sama, ya. Makanya di sana itu warna merah, artinya baru dibalas oleh ini, sama-sama warna merah. Kalau dengan sampai di sini berarti harus warna hitam. Kita tutup kurung lagi. Oke. Sekarang kita coba enter. Bismillah. Nah, sudah ada kategorisasinya. Bahwa ini coba saya rata tengah. Nilai, ya. Ini maksudnya apa? Nilai di bawah atau kurang dari atau sama dengan 70, kategorisasinya adalah cukup. Jika nilainya mulai dari 70 lebih, misalkan 71 atau 70, sekian sampai dengan 85, kategorinya adalah baik. Selain itu atau di atas 85, maka nilainya sangat baik. Untuk di bawah tidak perlu lagi kita menuliskan rumus, cukup kita tarik lagi, kita letakkan kursor kita di
pojok kanan bawah, kita tinggal tarik ke bawah. Oke, coba bisa dilihat. Ini 77, ya, 77 itu baik. Oke, benar. Yang 70 itu cukup karena kita pakai tanda sama dengan. Lebih kecil atau sama dengan 70. Kalau kita hanya menggunakan lebih kecil, maka 70 tidak akan masuk, ya. Kecuali di bawah 70 baru masuk, gitu, ya. Oke. Ini sangat simple, ya, sangat simple. Untuk rata-ratanya, misalkan kita ingin tahu rata-ratanya, kita tinggal average, ya, kita pakai average saja. Kemudian kita blok ini, kemudian kita tutup kurung baru enter. Nah, inilah rata-rata per kelasnya, dan kategorisasinya juga langsung ikut, yaitu kategorinya adalah baik, ya. Oke, kalau mau tambahkan lagi, karena misalkan di sini belum ada garisnya di bawah, tinggal kita blok, kemudian Ctrl 1, kemudian kita ini kan masih kosong nih, tinggal kita klik satu kali, kita tekan satu kali, kemudian kita oke. Maka punya kita sudah selesai. Baik, ini sebenarnya bisa kita gunakan filter. Mana ya? Coba kita lihat, semoga ada. Mana? Nggak bisa ini. Kita coba lihat mana filternya. Ini. Oke, kita gunakan filter. Sudah ada filternya, tinggal kita cari di sini. Kita mau cari siapa saja, ya. Artinya kalau data kita banyak, maka kita menggunakan filter. Oke, saya kira untuk video kali ini saya cukupkan. Insya Allah saya akan kembali menayangkan video selanjutnya masih terkait dengan Excel. Yang akan kita bahas adalah terkait dengan bagaimana cara memunculkan data analisis yang nantinya digunakan untuk menganalisis data statistika. Sekaligus saya akan memberikan satu contoh analisis sederhana dengan menggunakan Excel, ya, bukan SPSS dan lain sebagainya. Baik, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mencoba.